ini soal pertama. Nah, ini trennya sekarang tuh soal itu teksnya banyak ya. Jadi kemampuan literasi kalian atau kemampuan membaca kalian itu harus lebih baik, seperti itu. Baca dengan teliti supaya tidak keliru mengerjakannya. Di sini kata kuncinya adalah setiap orang akan mendapatkan jumlah masker dan hand sanitizer sama banyak ya. Jadi kata kuncinya adalah sama banyak. Kalau sama banyak, di sini udah pokoknya karena ada kata kunci ini berarti kita tahu bahwa penyelesaiannya adalah dengan menggunakan FPB ya, FPB. Ini apalagi dikatakan jumlah orang paling banyak. Nah, ini dia. Nah, ini menunjukkan bahwa selesainya dengan FPB. Jadi FPB dari 120 dan 80. 120 itu 120 itu kan 12 kali 10 ya. 12 kali 10, 10-nya 25, 12-nya 26, 23 ya. Jadi 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 80. 80 itu 8 kali 10. 8-nya 24, 10-nya 25, 4-nya 22. Berarti 2-nya ada 4 ya. 2 pangkat 4 kali 5. Bagaimana nyari FPB? Nyari FPB berarti ambil bilangan yang dimiliki bersama atau faktor yang dimiliki bersama ada 2, lalu ada 5 ya. Maka terkecil ya, yang kita ambil adalah terkecil. 2 pangkat 3 kali 5. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 5. Berarti sama dengan 40. Ya, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, sip, bagus. Berikutnya. Oke, kalau ini berarti kata kuncinya adalah mau menanam tanamannya di sekeliling taman ya. Ini kata kuncinya, sekeliling taman. Jadi ibaratnya kalau misalkan nih gambar gambar tamannya ya, lalu mau menanam tanaman Sansevieria, berarti nanamnya di mana? Katanya di sekeliling taman, berarti ditanamnya di sini ya. Nah, ini ditanamnya di sini karena di sekeliling, seperti itu ya, bukan di dalam ya, bukan di dalam sini, bukan. Kata kuncinya adalah di situ, di sekeliling taman. Berarti kita menghitung keliling taman dulu ya, menghitung keliling taman. Keliling tamannya berarti berapa? Katanya panjangnya 8 meter, lebarnya 5 meter. Berarti 8 tambah 5 tambah 8 tambah 5, kan gitu ya. Kan keliling itu artinya menjumlahkan seluruh sisi keluar. Hasilnya adalah 26 meter. Karena biaya penanamannya adalah 12.500 per meter, ya, maka biaya atau uangnya adalah 26 dikali 12.500. Berapa tuh? Hasilnya adalah 325.000 ya. Tinggal dikaliin aja. Atau 26 itu adalah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 2 ya. Kalau 125 ada 8 kan jadi 1000 ya. Jadi 100.000, 300.000 tambah 25.000 ya, 325.000. Oke. Oke, bagus. Berikutnya nomor 5. Nah, kalau ini adalah materi kelas 4 ya. Kelas 4. Oke, ada yang ingat nggak nih? Sudut-sudut yang dapat membentuk bangun segitiga. Nah, di sini yang harus kalian ingat adalah ya, jumlah besar sudut pada segitiga. Jumlah besar sudut dalam segitiga ya.
itu hasilnya adalah 180 derajat ya. Jumlah besar sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Selalu 180 derajat. Apapun bentuk segitiganya, jumlah besar sudutnya adalah 180 gitu ya. Nah, berarti kan segitiga kan sudutnya ada 3 ya. Nah, mana pasangan ketiga sudut yang kalau dijumlahkan hasilnya 180? Itu maksudnya. Segitiga itu ada 3 sudut. Taruhlah misalkan ini sudut titik A, ini B, ini atau sudut C ya, A, B, C. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat semuanya. Nah, mana berarti sudut-sudut yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180. Ya, yang bisa membentuk bangun segitiga adalah yang sudut 1, 2, sama 3 ya. Kalau kan 50, 60 dijumlahkan 110, 110 tambah 70 menjadi 180 ya. Berikutnya, pasangan pecahan yang senilai pada tabel tersebut. Ini ada tabel untuk yang nomor 1 atau kolom yang ini. Untuk bagian yang ini itu adalah bentuk pecahan biasa, ini pasangannya pecahan desimal, dilambangkan dengan huruf ya. Nah, kalau yang pecahan biasa dilambangkannya dengan angka. Nah, mana yang cocok nih? 3/6, mungkin yang sulit yang 3/6 aja, tapi ini sebetulnya nggak terlalu sulit ya. Ini kita sederhanakan aja yang 3/6 ini. 3/6 disederhanakan menjadi berapa? Menjadi 1/2 kan? Nah, kalau 1/2 berarti desimalnya berapa? 1/2 itu desimalnya 0,5 ya. 1/4 desimalnya berapa? Berarti kalau 1/4 kan setengahnya lagi ya. Setengahnya dari 1/2 ya. Berarti ini juga desimalnya setengahnya dari 0,5. Setengahnya dari 0,5 adalah 0,25. Kalau 1/5 berapa desimalnya? Tinggal kita kalikan 2/2 juga bisa ya. Supaya jadi 10 kan gitu ya. Supaya jadi 10. 2/2. 5 kali 2, 10. 1 kali 2, 2. Nah, 2/10 berarti 0,2. Jadi mana yang cocok? Yang cocok adalah yang 1B, 1B enggak. 2A enggak. 2C. Iya, nah ini dia. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, kaitannya dengan skala. Skala adalah perbandingan jarak peta dengan jarak sesungguhnya. Itu dia. Berapa nih jarak petanya? 7 cm. Berapa jarak sebenarnya atau jarak sesungguhnya? Yaitu 140 km. Jadi perbandingannya seperti ini. Selanjutnya bagaimana? Nah, skala kalau perbandingan itu tidak memiliki satuan, jadi samakan dulu satuannya ya. Oke, sip. Terima kasih. Ya, betul Aisyah. Di 140 km ubah dulu ke cm ya. Ubah ke cm. Nah, kilometer ke cm itu turunnya 5 ya. Kan kilo, hekto, deka, meter, desi, senti. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nolnya nambah 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Kalau udah sama satuannya ya bisa kecoret ya. Lalu disederhanakan. A bagi 7. Bagi 7 berarti 7 bagi 7 1. 14 bagi 7 2. Tempel nolnya berapa? Nolnya 6. 2, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 1/2 juta. Masih berkaitan dengan skala. Ini kakak ambil dari nomor 8. Hati-hati dengan satuan. Kalau yang jawabnya D masih keliru ya. Yang ditanya JS. Kan rumusnya tanya per tahu kali nilai. Kalau di sekolah
punya rumus tersendiri, ya silakan aja coba ya pakai ya. Kalau kakak sih nggak biasa ya pakai itu, mending pakai rumus umum aja. Tanya 4 tahu kali nilai. Yang ditanya adalah JS, berarti pembanding di atas milik JS. Mana pembanding milik JS? 25.000. Lalu yang tahu kan jarak pada peta ya. Berarti pembanding milik peta yaitu 1 kali nilai 6 cm. 25 kali 6. 25 kali 6 150. Sampai nolnya 3. Tuh 23. Ini satuannya sentimeter ya. Hati-hati satuannya. Ini masih satuan sentimeter. Yang ditanya titik-titik meter. Maka selanjutnya ya masih ada tahap selanjutnya. Ubah ke meter. Sentimeter ke meter tadi udah ada tabelnya. Naik 2 ya. Naik 2 berarti dibagi 100. Jadi hasilnya adalah 1.500 meter. Ini nih yang lumayan. Anggaplah ini bangun 1, ini bangun 2 ya. 308. 308 ya. Oke, jadi 1/2 kali Pi kali R kali R berarti setengah kali 22/7 kali kalau untuk bangun 1 jari-jarinya 14 cm ya. 14. Ini coret-coret 72 sama 14 habis, tinggal 22 kali 14. Kalau mau mengalih susun ke bawah, nah yang angka kembarnya yang di bawah aja supaya ngitungnya sekali aja. 14 kali 2 28. Ini juga jadi pasti 28 ya. Hasilnya adalah 308. Oke, sip. Ya, sip. Terima kasih. Betul. Untuk bangun 2 berarti sama juga. Nah, cuma jari-jarinya yang beda ya. Jari-jarinya berapa? Setengahnya dari yang yang bangun 1. Kan pusatnya di sini kan? Ya, pusatnya ada di sini. Titik pusatnya di sini. Berarti jari-jarinya kan ini. Ya. Karena ini 14 itu adalah diameter untuk bangun kedua. Berarti jari-jarinya adalah 7. Ya. Ini 7 cm kali 7 cm. Coret 7-nya 2 sama 22 coret. Ya, ini 11. 11 kali 7, 77. Tambahkan hasilnya ini 5, ini 8, 3 ya, 385 cm sini. Betul. Oke. Baik. Selanjutnya selingan dulu. Ini ada soal lahan seluas 0,16 hektare. Hektare ini satuan apa ya? Satuan luas ya. Ini ada tulisannya tuh, seluas. Nah, kan gitu ya. Berarti ini satuan luas. Jadi kalau misalkan kalau yang kilometer, hektometer, dekameter dan seterusnya, ini adalah satuan panjang ya. Lalu ada lagi kilometer kubik, hektometer kubik, nah bla bla bla, meter kubik. Ini satuan volume ya kan? Ya. Nah, ada lagi yang pangkat 2. Kalau pangkat 2 kilometer persegi, meter persegi itu adalah satuan luas. Ya. Satuan luasnya apa saja? Sama aja sih ya, cuma pangkatnya pangkat 2. Dekameter persegi, meter persegi, lalu desimeter persegi dan seterusnya. Nah, satuan luas punya saudara. Saudaranya satuannya adalah are. Ya. Nah, yang punya persamaan adalah hektometer persegi. Hektometer persegi itu persamaannya adalah hektoare. Gitu. Bawahnya hektoare apa? Berarti dekaare. Bawahnya dekaare apa? Are. Ya. Nah, hektoare ke are itu turunnya 2. Berarti nilainya 100. Ya. 100.
Nah, hektometer persegi ke dekameter persegi turunnya juga 100 kan, pangkat 2 ya. Tiap turun berarti dia nilainya 100 karena 10 pangkat 2 atau 100. Berarti dekameter persegi sama dengan are persamaannya ya. Yang sebayanya itu sama dengan are. Lanjut, bawahnya are adalah desi are, lalu senti are. Nah, ini juga turunnya 100, dekameter persegi ke meter persegi juga 100. Oh, berarti persamaan meter persegi adalah senti are ya. Itulah persamaannya. Maka kalau misalkan ada soal seperti ini, ada lahan seluas 0,16 hektoare dipakai untuk ruang kelas sekian, lalu aula sekian. Berapa sisanya untuk halaman sekolah? Berapa luas halaman sekolah? Ya, ini sederhana aja, berarti luas halaman sekolah dikurang ya 0,16 hektoare dikurang 9,5 dekameter persegi tambah 375 meter persegi. Dimintanya dalam meter persegi. Oke, kita ubah ke meter persegi. Nah, hektometer persegi ke meter persegi berarti 100 ya. 10.000 ya. 100 10.000. 10.000 berarti kalau 0,16 bergeraknya 4 langkah, berarti kan 10.000, nolnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi komanya di sini. Yang kosong kita isi dengan 0. Maka hasilnya adalah 1.600 meter persegi dikurang dekameter persegi. Dekameter persegi ke meter persegi turunnya 1, nilainya 100. Berarti 9,5 ya. Pindah ke kanan 2 langkah. 1, 2. Nah, yang kosong diisi dengan 0. Maka hasilnya adalah 950 meter persegi ditambah 375 meter persegi. Nah, gitu. Udah ya, ini mah gampang kalau tinggal ngitungnya aja. 1325 ya. Dan titik-titik. Oke, selanjutnya ini dia nomor 9. Ya, kalau yang satu ini sudah umum ya, sudah sering sekali kalian temui. Nah, jadi kira-kira udah apalah. Yang kedua mungkin agak jarang-jarang ya. Nah, pokoknya kalau mau tahu gimana, anggap aja ambil satu patokan, misalkan ya patokannya ini ya. Anggap ini alasnya seperti itu. Lalu kalian coba lipat gitu kan. Ini dilipat akan menjadi sisi kiri, yang ini jadi sisi belakang. Yang ini lipat ke sini jadi depan, ini kanan. Yang ini menjadi atas. Oh, berarti ini adalah jaring-jaring kubus. Ya. 3 juga ini sudah sering juga kalian temui ya. Ambil misalkan ini alasnya, maka yang ini depannya, lalu ke sini ini menjadi sisi kanan, yang ini sisi kiri, ini ke sini jadi belakang. Berarti yang ini atas ya. Oke, ini juga. Yang 4, kalau 4 kan nggak mungkin ya, karena yang ini sama ini nempel. Ini sama ini nempel juga ya. Kalau dilepet nggak akan mungkin ya. Berarti 1, 2, 3. Betul. Lanjut, ini dia. Nah, ini lagi soal yang banyak teksnya. Hati-hati dengan baca soalnya. Silakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh ya, pada 27 Februari terdapat 3957 pasien baru ya. Sedangkan sehari sebelumnya, berarti tanggal berapa tuh sehari sebelumnya? 26 Februari ya. Nah, tercatat 4675. Nah, berarti dari tanggal 26 ke 27 mengalami apa? Mengalami kenaikan atau penurunan pasien? Penurunan ya, kan tadinya tanggal 26 sekian. Tanggal 27 jadi 3000, berarti ada penurunan. Gitu ya, ada penurunan.
Penurunnya berapa? Ya selisih ya. Jadi kalau maksudnya seperti ini adalah berapa penurunannya, berarti kita menghitung selisih. Selisih dari 4675 dengan 3957. Oke, jawabannya adalah cacing. Ya, bolehlah yang ini. Berikutnya. Kita lihat ya. Membagikan 30 box masker, setiap box terdapat 50 masker. Oke. Nah, selanjutnya dalam kegiatan tersebut terdapat organisasi masyarakat yang menyumbang untuk dibagikan. Berarti maksudnya bagaimana tuh? Ini 30 kali 50 pasti ya. Menyumbang, ada organisasi yang menyumbang 500 masker untuk dibagikan. Berarti bertambah atau berkurang nih maskernya? Maskernya bertambah ya. Kan ada yang nyumbang nih untuk dikasihin gitu loh. Maksudnya kan gitu ya. Jadi untuk kalimat yang ini berarti ditambah 500. Nah, selanjutnya setelah kegiatan pembagian ternyata tersisa 217, berarti dikurang 217. Inilah kalimat matematikanya ya. Jadi 1500 tambah 500 dikurang 217. Jawabannya adalah cendol. Oke. Seperti itu. Tuh, dikit lagi. Ya, yang ini. Jumlah seluruh belanjaan dibulatkan ke satuan terdekat dalam kilogram. Ya, yang 1,5 kilo kalau dibulatkan jadi berapa? Ini materi kelas 4 nih. 2. Jadi 2 ya. Kenapa bisa 2? Oke, kita lihat ya. 1,5 itu berada di antara, ya, perhatikan angka satuannya ya. Nilai satuannya berapa di sini? Nilai satuannya kan 1 ya. 1,5 berarti berada di antara 1 dan 2. Antara 1 dan 2, tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengah antara 1 dan 2 adalah 1,5 ya. Nah, 1,5 ini pas di tengah-tengah. Berarti dia dibulatkannya ke atas ya. Aturan pembulatan kalau pas di tengah itu dibulatkan ke atas. Jadi 1,5 dibulatkan menjadi 2. Lalu 32 ons. 32 ons berapa kilo? Ons itu sama aja dengan hektogram ya. Berarti hektogram ke kilogram. Maka hasilnya adalah 3,2 gitu. Nah, 3,2 dibulatkan jadi berapa? Jadi caranya 3,2 itu berada di antara berapa? Berada di antara bilangan 3 dan 4. Tengah-tengah 3 dan 4 berapa? 3,5. 3,5. Nah, 3,2 berada di kiri apa kanannya 3,5? Berada di kiri atau kanannya tengah-tengah maksudnya? Kiri. Berada di kiri. Berarti dia lebih dekat ke 3. Maka dibulatkan menjadi 3. Karena kan pengennya dibulatkan ke yang terdekat. Ya. Terus 7 pon. 7 pon itu berapa kilo? 2 pon. Ya, jadi kalau 7 pon adalah 3,5 kilo. Oke, 3,5 kilo. 3,5 kilo. Nah, 3,5 berada di antara berapa dan berapa? 3 dan 4. Bagus, 3 dan 4. Tengah-tengahnya berapa? 3,5. 3,5. Nah, ini bilangannya pas di tengah-tengah. Jadi dia dibulatkan ke atas ya. Maka menjadi 4. Berarti jumlah seluruh belanjaannya adalah 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya adalah 9 kilo. Seperti itu ya. Yang ini dilewat, yang ini aja. Ini operasi hitung pada garis bilangan. Kalau gambarnya seperti ini, berarti operasi hitungnya bagaimana? Karena dia bergeraknya ke kanan, berarti positif ya. Positif 3. Bergeraknya 3 langkah. Lalu selanjutnya dia bergeraknya kemana? Ke kiri. Berapa langkah?
8. 8 ya, karena balik arah atau lawan arah berarti dikurang ya, dikurang 8 ya. Yang dihitung bukan yang dituliskan bukan posisi bilangannya ya atau posisi angkanya, tapi pergerakannya berapa langkah gitu dia. Jadi dari 3 sampai minus 5 itu dia bergeraknya berapa. Ini pun juga sama nih, bergeraknya 3 langkah kan, 1, 2, 3 seperti itu. Makanya menjadi 3. Karena bergeraknya ke kanan, ya berarti positif. Di 3 kurang 8 hasilnya adalah dengan garis putus-putus, hasilnya minus 5. Atau juga boleh kita tuliskan 3 ditambah minus 8 sama dengan minus 5 ya. Boleh saja kita tuliskan. Baik, kalau kita urutkan berarti paling kecil berapa? Paling kecil 360 ya. Berikutnya berapa? 412. 478. Lalu berapa nih? 537 ya. 537. Lalu 554. 556, lalu terakhir 720. Berarti mediannya mana? Median data ke berapa? Ya ini bisa dicoret-coret aja kan. Coret. Nah, begini kan ya. Atau kalau pakai rumus ya median itu data ke n+1/2 ya. Karena ini datanya ganjil ya kan, berarti n+1/2 ditambah 1 bagi 2, data ke 4. Mana data ke 4? 535. Gitulah mencari mediannya ya.